Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Masih bersama Bu Ria dengan mata pelajaran yang berbeda ya. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan judul ekosistem dan budidaya perairan. Nah, ini berhubungan dengan air, maka kita siap ya untuk menyelam ke laut bebas. Masih ingatkah materi minggu lalu? Ya, materi minggu lalu kita sudah bahas mengenai ekosistem darat ya, berbagai jenis ekosistem darat. Nah, materi hari ini adalah mengenai ekosistem dan budidaya perairan. Oke, sebelumnya harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Jenis-jenis ekosistem perairan ada dua. Yang pertama, ekosistem air tawar, dan yang kedua adalah ekosistem air laut. Nah, masuk ke contoh ekosistem air tawar apa saja? Yang pertama adalah rawa. Kemudian ada danau. Kemudian ada ekosistem air terjun dan ekosistem sungai. Nah, contoh ekosistem air tawar ini tentu saja memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang berbeda di dalamnya, ya, sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Makhluk hidup yang ada di rawa tentu berbeda dengan yang ada di danau ataupun di air terjun dan sungai. Oke, selanjutnya kita ke contoh ekosistem air laut apa saja. Yang pertama adalah laut dalam. Nah, laut dalam ini adalah laut yang berada di bagian bawah sehingga sinar matahari pun hanya sedikit atau bahkan tidak sampai ke laut dalam ini. Kemudian yang kedua ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem inilah yang merupakan tempat tinggal, tempat berkembang biak ikan-ikan kecil di laut ya, ini sangat penting. Nah, kemudian ada ekosistem estuari. Apa itu ekosistem estuari? Estuari itu merupakan perairan muara sungai semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut. Sehingga apa? Air lautnya dapat tercampur dengan air tawar. Nah, itu bisa kelihatan ya. Muara sungainya bercampur dengan air laut bebas ya. Kemudian ada ekosistem pasir pantai. Nah, ini biasanya digunakan oleh penyu untuk bertelur ya. Dan satu lagi ada ekosistem pantai batu. Oke. Selanjutnya budidaya ekosistem perairan. Nah, tentu saja di Indonesia ini lebih banyak lautan daripada daratan, sehingga kita tetap harus membudidayakan ekosistem perairan. Supaya apa? Supaya sumber daya alam di area perairan ini tetap kita bisa manfaatkan tanpa merusaknya. Nah, budidaya perairan sendiri merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan dan tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen pokoknya. Kegiatan-kegiatan budidaya ekosistem perairan yang pertama adalah budidaya ikan. Nah, biasanya dilakukan di kolam atau tangki dan laut dengan pembatas. Tujuannya apa? Bisa untuk pemancingan rekreasi, untuk dijual ikan-ikannya, dan untuk meningkatkan jumlah ikan yang ada di alam liar. Contoh ikan yang biasa dibudidayakan ada ikan lele, mas, nila, dan bandeng. Seperti ini kegiatannya ya. Kemudian budidaya udang. Nah, ini budidaya udang biasanya dilakukan di tambak, kolam terpal ataupun di akuarium. Udang yang biasa dibudidayakan yaitu jenis udang windu dan udang faname. Ini banyak sekali permintaannya di pasaran ya untuk makanan seafood ya, untuk jenis makanan seafood. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian ada budidaya kerang atau tiram.
Nah, kerang dapat dibudidayakan di tambak pantai menggunakan rawai atau dikurung di dalam kandang mengapung. Seperti ini ya. Kemudian ada budidaya rumput laut. Nah, budidaya rumput laut ini dilakukan di laut dengan pemilihan lokasi yang tepat. Bibit rumput lautnya diambil dari habitat aslinya dan ditempatkan pada lokasi tersebut yang sudah memenuhi syarat pastinya ya. Nah, jika kalian berlayar, sering melihat laut yang seperti ini ya. Ini petani rumput laut sedang menanam rumput laut untuk dibudidayakan. Oke, ayo jaga ekosistem perairan kita. Kenapa? Karena ekosistem yang baik akan memberikan kesempatan hidup yang baik bagi biota budidayanya, sehingga kita bisa leluasa memanfaatkannya tanpa merusaknya. Oke? Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.